Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ustadz Musa Zain. Jadi pada beberapa hari ini ya, kita diramaikan dengan satu peristiwa besar ya yang menyangkut pada kinerja penghulu. Salah satunya memimpin proses ijab dan qabul. Jadi ada beberapa pertanyaan kemarin tentang ijab dan qabulnya Maxim ya dengan Luna Maya. Dolar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Luna Maya Sugeng binti almarhum Uut Bambang Sugeng dengan mas kawin tersebut 7,5 gram logam mulia 2025 USD dibayar tunai. Saksi sah, alhamdulillah. Ada 3 hal yang saya lihat di komentar para netizen ya. Yang pertama tentang tarikan nafas, terus yang kedua tentang jeda antara ijab dan qabul, terus yang ketiga berkaitan dengan peran penghulu. Jadi yang pertama dulu tentang tarikan nafas. Memang ketika kita bicara tentang ijab dan qabul itu, yang namanya tarikan nafas itu ada beberapa pendapat, tapi sebenarnya itu tidak membuat serangkaian ijab qabul itu menjadi tidak sah. Dan solusinya adalah ketika Maxim itu berkata qabul, yaitu ada mahar tersebut, kalimat mahar tersebut sebenarnya udah mewakili, tidak usah disebutkan maharnya, sehingga tidak ada yang namanya ambil nafas di tengah yaitu. Terus yang kedua terkait masalah jeda antara ijab dan qabul ya. Sekitar 2 detik kalau dilihat dari videonya itu. Memang ini yang menjadi perbedaan pendapat para ulama kalau terkait jeda antara ijab dan qabul. Yang pertama Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa yang namanya ijab dan qabul itu tidak boleh terputus. Sementara tadi ada sekitar 2 detik terputus. Dan apakah sah atau tidaknya? Belum tentu, karena apa? Ada pendapat lain dari ulama Hambali dan Hanafi. Sebab ulama Hambali dan Hanafi mengatakan bahwa ijab dan qabul itu tidak apa-apa ada jeda. Tapi selama masih dalam satu majelis. Sementara kita lihat di video tersebut dia masih satu majelis, sehingga itu tidak menghilangkan esensi dari sah tidaknya ijab qabul. Terus yang terakhir, yang ketiga, bagaimana peran penghulu ya. Banyak yang menyalahkan ini penghulunya kenapa kok ada jeda tapi tidak bilang tidak sah gitu. Jadi peran penghulu di sini sebenarnya bukan menentukan antara sah tidaknya pernikahan atau ijab qabul. Peran dia adalah memimpin proses ijab dan qabul, habis itu memberikan penasehatan pernikahan. Mempelai laki-laki sama mempelai perempuan itu tahu bagaimana kehidupan rumah tangga, miniatur kehidupan rumah tangga yang dijelaskan oleh penghulu tersebut. Jadi tidak ada kaitannya dengan masalah sah tidaknya ijab qabul, hanya memimpin prosesnya saja. Sementara yang menentukan sah tidaknya ijab qabul adalah saksi, para saksi. Kenapa para saksi? Sebab di dalam rukun nikah itu tidak ada penghulu di situ ya. Yang pertama adanya calon mempelai laki-laki perempuan, terus adanya wali nikah, terus yang ketiga adanya saksi, 2 orang saksi yang adil, dan yang keempat adalah adanya proses ijab dan qabul. Nah, itu yang harus diperhatikan kita bersama. Sehingga yang bisa menentukan sah tidaknya adalah para saksi dalam proses ijab qabul tersebut. Sementara yang namanya para saksi itu memiliki pandangan mazhab masing-masing. Ada yang Imam Syafi'i, ada yang berkeyakinan pegang ulama Hambali, ada yang Hanafi dan lain sebagainya. Dan sementara ketika kita tahu bahwa pendapat-pendapat itu di dalam kitab fikih masing-masing, ada yang membolehkan, ada yang tidak terkait masalah jeda dalam ijab qabul. Sehingga tidak ada masalah sebenarnya dalam proses ijab qabul yang kita lihat dalam video
Maxim dan Luna Maya tersebut. Nah, inilah kita harus perhatikan bahwa 3 hal itu mudah-mudahan menjadi pencerahan bagi kita semua bahwa yang namanya proses ijab dan qabul itu memiliki kaidah yang sangat sakral. Tetapi yang perlu kita perhatikan bahwa selama masih dalam satu majelis dan selama tidak ada aktivitas lain selain ijab dan qabul tersebut, maka yang namanya akad ijab qabul tersebut tetap sah. Oke, terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.